evaluasi yang diada di Kementerian Pemuda dan Olahraga ini bisa sesuai dengan ekspektasi yang dilakukan oleh Presiden. Kita merubah pola pikir kita bisa yang seperti saya sampaikan mengayomi, melayani, tetapi memastikan arah tujuan yang ditargetkan bisa tercapai. Salah satunya kita melakukan terobosan hari ini dengan melakukan deregulasi. Ada 191 peraturan menteri yang sejak tahun 2009 ini kita akan ciutkan. Ya, kita akan kurangi sebanyak mungkin, kalau bisa angkanya di bawah 20. Nah, ini juga mempermudah kita bekerja sama dengan stakeholder olahraga dan kepemudaan tentunya yang ada di bawah kami. Saya rasa ini lucu-lucuan kita saja. Kemarin waktu rapat saya minta tim saya berdiri satu-satu untuk baca 191 peraturan menteri. Ternyata yang sudah 30 tahun kerja di sini pun nggak hafal apalagi saya. Artinya apa? Ini sebuah terobosan yang kita lakukan bersama-sama. Terima kasih Pak Wamen, Pak Sesmen, seluruh dari tim dari Kemenpora, dari seluruh ASN yang mau introspeksi diri dan bertransformasi. Karena tidak mungkin ini bisa berjalan tanpa kerjasama kita semua. Artinya 191 peraturan menteri kita akan sederhana, kalau bisa dibuat. Lalu secara bersama juga dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai stakeholder dari dunia olahraga, dan juga kita coba diskusi dengan banyak pihak yang mengerti dari segi hukum nasional maupun internasional. Kita memutuskan mencabut, ya, ini sejalan juga dengan piagam Olimpiade, yaitu Permenpora 14 tahun 2024 tentang standar pengelolaan organisasi lingkup olahraga prestasi. Dan ini juga sejalan dengan perintah Bapak Presiden. Jadi Bapak Presiden itu punya Perpres nomor 12 tahun 2025. Jadi ini ada payungnya juga, di mana beliau menginginkan ada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 sampai 2029 untuk pengembangan organisasi olahraga yang harus berstandar internasional. Jadi ada Perpresnya, Bapak Presiden. Nah, karena itu Permenpora 14 tahun 2024 kita cabut. Kita sudah koordinasi dengan Menteri Hukum Pak Supratman, timnya sudah dibentuk, ya, dan kami juga sudah membentuk tim, dan mudah-mudahan ini bisa membuka jalan untuk tadi yang selalu saya sampaikan. Sudah waktunya, ya, cabur, koi, poni termasuk kami berintrospeksi diri untuk memastikan kita bersatu, ya, olahraga kita meningkat, ya, tidak saling tunjuk siapa yang terbaik. Kalau Kemenpora sudah melakukan introspeksi diri, ya, saya berharap semua cabur, semua stakeholder olahraga ya harus berani introspeksi diri, ya, dualisme, ya, kebijakan-kebijakan yang merugikan daripada atlet, ya, ini semua harus kita lakukan secara seksama untuk perbaikan menyeluruh, ya, seperti yang kita cita-citakan sama-sama hari ini dan ke depan. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, justru kita akan mau introspeksi diri, kita mau
itu yang saya sampaikan, kita akan melakukan tadi penyederhanaan 191 peraturan menteri dari tahun 2009. Artinya kalau ditanyakan termasuk nggak? Ya, Iya, termasuk semua. termasuk. Gitu, ya. Jadi cuman yang Permenpora 14 ya kita cabut, tapi semuanya kita akan sederhanakan. Nah ini menjadi sebuah aturan yang memudahkan, ya, memudahkan dan menyeimbangkan. Tapi tujuannya sama, untuk kebaikan bangsa kita. Bukan berarti ya kita juga terlalu ke barat-baratan, tidak, ya. Tetapi standar-standar yang sesuai dengan bangsa kita, tetapi tidak boleh kontraproduktif dengan aturan internasional. Itu ya, karena memang kalau kita bicara yang namanya olahraga khususnya, ya, suka tidak suka ya memang sudah ada badan-badan yang lebih tinggi, ya. Dan Kemenpora hari ini kadang-kadang juga tidak bisa mengatur terlalu dalam. Nah mudah-mudahan kita punya titik temu bersama-sama supaya tadi, ya, para atlet prestasi ini merupakan objek yang utama, ya, untuk kita dorong. Kepengurusan harus di belakang supaya prestasi. Kemenpora tentu sebagai tadi payung terbesarnya pun melakukan tadi perbaikan sistem yang kita akan melakukan untuk prestasi kita lebih baik. Jadi kalau bicara wording per wording